Pemirsa, Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin COVID-19. Tidak hanya pejabat, artis Raffi Ahmad juga menjadi kelompok orang pertama yang divaksin. Penyuntikan vaksin COVID-19 hari ini sudah mulai dilakukan. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang menerima vaksin. Sebelum disuntik vaksin, Presiden Joko Widodo harus melewati sejumlah prosedur seperti pengecekan suhu tubuh, mengukur tensi, dan wawancara untuk mengetahui rekam medis. Setelah itu barulah Presiden Joko Widodo disuntik di halaman Istana Negara. Dokter kepresidenan yang bertindak menyuntik vaksin Jokowi adalah Abdul Muthalib. Setelah Presiden Joko Widodo, kelompok pertama yang menerima vaksin adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia Daeng M. Fakih, Sekjen MUI Amisyah Tambunan, Perwakilan NU Kiai Isom, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, dan Kapolri Jenderal Idam Aziz. Selain pejabat negara, artis Raffi Ahmad juga menjadi kelompok pertama yang disuntik vaksin sebagai perwakilan anak muda. Setidaknya ada 3 tahapan dalam proses seremonial suntik vaksin COVID-19 dari Sinovac di lingkungan istana dari berbagai profesi, seperti menteri, pimpinan lembaga agama, tenaga kesehatan, dan perwakilan warga. Usai disuntik vaksin, butuh waktu 30 menit untuk melihat reaksi vaksin dan memastikan tidak alergi dalam tubuh. Vaksinasi akan dilakukan di semua provinsi dan didahului oleh kepala daerah masing-masing. Dari Jakarta, Rizky Iskandar, Radit Aditya, iNews melaporkan. Pemirsa, ada momen menarik saat Presiden disuntik. Wakil Ketua Dokter Kepresidenan yang menjadi vaksinator gemetar saat menyuntikkan vaksin COVID-19. Ya, pemirsa, Profesor Dr. Abdul Muthalib menjadi pusat perhatian karena ia adalah vaksinator perdana vaksin COVID-19 di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, penerima suntiknya pun orang pertama di Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo. Tak heran memang jika dokter berusia 76 tahun ini gemeteran. Apalagi proses vaksinasi ini disiarkan langsung ke seluruh Indonesia. Lengkap sudah hal yang bisa membuat Dr. Muthalib untuk gemetar. Proses vaksinasi virus corona di Indonesia dimulai hari ini. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan Rizky Iskandar di Istana Negara Jakarta. Selamat siang, Rizky. Apakah vaksinasi masih berlangsung atau sudah selesai saat ini? Baik, Stephanie dan Wilson, salam sehat semuanya tentunya. Dan saat ini untuk rangkaian seremonial suntik vaksin di lingkungan Istana Presiden memang telah usai, di mana tadi kita lihat tercatat ada 23 orang yang sudah dilakukan vaksin di perdana saat ini, di mana salah satunya adalah Presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo, yang kemudian diikuti oleh kepala lembaga, kepala organisasi, ataupun dari perwakilan masyarakat dan jajaran lainnya. Hingga saat ini memang kita masih menunggu keluarnya 23 tokoh-tokoh tersebut untuk memberikan keterangan hasil dari suntik vaksinasi tersebut di lingkungan istana. Dan kita lihat memang tadi untuk rangkaiannya ini secara bertahap, di mana ada 3 tahap dalam proses penyuntikan yang dilakukan di lingkungan istana. Usai dari istana, kementerian-kementerian juga akan melakukan suntik vaksin, namun ini secara bertahap atau berkala, mengingat posisi dari kementerian masing-masing ada dalam kondisi sehat ataupun yang sudah mendapatkan riwayat dari penyakit COVID. Tentu ada beberapa tahapan untuk dilakukan suntik vaksin. Apakah memang mereka sehat secara utuh atau memang mereka sudah memiliki riwayat sebelumnya terkait dengan virus corona. Hal itu yang menjadi poin-poin untuk dilakukan suntik vaksin atau tidak. Dan saat ini memang rangkaian sudah selesai, di mana istana menjadi perdana, kemudian nantinya juga akan disebar di 34 provinsi yang akan tersebar di kota dan juga kabupaten. Ini menjadi bukti konkret bagi pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID atau menuntaskan masa pandemi, agar imunitas dari masyarakat Indonesia khususnya menjadi kebal terhadap penyakit apapun, terutama dari COVID ini. Itu yang disampaikan secara langsung oleh Presiden Jokowi usai melangsungkan tadi suntik perdana di lingkungan istana. Stephanie dan Wilson.
Baik, terima kasih Riki Iskandar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, pemerintah Kota Depok menerima lebih dari 11.000 vaksin Sinovac. Sementara di Kota Solo, Jawa Tengah, lebih dari 10.000 vaksin Sinovac telah tiba dan siap dikirim ke berbagai daerah dengan pengawalan ketat kepolisian. Ribuan vaksin Sinovac tiba di laboratorium farmasi yang berada di Kompleks Balai Kota Depok, Jawa Barat. Vaksin-vaksin ini dikemas dalam 6 buah kotak berukuran besar dan langsung diletakkan di ruang penyimpanan dengan suhu tertentu. Hal ini dilakukan guna menjaga kualitas dari vaksin ini sendiri. Petugas unit pelayanan teknis daerah Kota Depok menjelaskan vaksin-vaksin ini akan disimpan di ruang yang memiliki suhu 2-8 derajat Celcius. 300 lebih tenaga medis dan aparat dari TNI Polri akan dijadwalkan menjalani vaksinasi COVID-19 di RSUI pada hari Kamis nanti. Tupoksi kami menerima dan mendistribusikan sesuai alokasi. Dan sampai sekarang kami juga belum terima alokasinya. Oh, tapi rencananya bakal berapa lama ditaruh di gudang? Ya harusnya sih secepatnya ya Pak. Cuma kan kembali alokasi itu juga dari Kemenkes top down. Jadi dan yang bisa akses ya dari P2P itu. Sementara di Kota Solo, Jawa Tengah, 4 mobil kepolisian mengawal 1 mobil berisi vaksin dan 1 mobil ambulans vaksin Sinovac dikirim ke gudang obat milik Dinas Kesehatan Kota Solo yang ada di Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan. Sesampai di gudang obat, vaksin langsung disimpan dalam sebuah freezer. Jatah vaksinasi tahap pertama akan diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendukung lainnya. Selain itu, 11 tokoh dan pejabat yang sudah terdata termasuk Sekretaris Daerah Kota Surakarta selaku Kepala Gugus Tugas pada Kamis mendatang. Vaksin Sinovac akan menambahkan imunitas dan semangat para tenaga medis dalam menangani pasien yang terpapar maupun pasien umum. Vaksin ini bukan satu-satunya untuk mencegah terpaparnya COVID-19, namun yang paling ampuh adalah menerapkan 3M. Dari Depok, Jawa Barat dan Solo, Jawa Tengah, Iyung Rizky Septiantoro, iNews melaporkan. Vaksin sudah tiba di Depok, Jawa Barat, lalu bagaimana pendistribusiannya? Kita sudah terhubung dengan Bapak Pradi Supriyatna, Wakil Wali Kota Depok. Selamat siang Pak Priyadi. Selamat siang. Baik Pak Priyadi, tadi kalau penyuntikan pertama ini dilakukan oleh Joko Widodo gitu, Presiden Joko Widodo yang menerima. Apakah nanti di Depok juga orang pertama yang akan disuntik ini adalah kepala daerahnya, Pak Pradi? Ya, jadi insya Allah besok kami jam 9 akan dilakukan penyuntikan vaksin pertama kepala daerah dan diwakili oleh wakil kepala daerah, disertakan oleh unsur Forkopimda, kemudian juga dari MUI, Kemenak. Ini yang pertama besok melaksanakan dari 11.140 di pendistribusian vaksin yang datang kepada kami. Baik, artinya Pak Pradi besok menjadi yang divaksin ya Pak ya, menjadi salah satu yang akan divaksin nih. Persiapannya ya, seperti apa Pak? Sudah cek kesehatan dan lain sebagainya? Sudah. Dari 16 kategori yang diizinkan, saya termasuk yang dibolehkan untuk divaksin. Ya, termasuk misalnya tidak boleh hipertensi, ya tidak boleh pernah terkena corona, kemudian penyakit-penyakit lain. Dan alhamdulillah saya dibolehkan untuk ikut vaksin yang pertama bisa di Kota Depok. Nah, sudah tahu belum Pak, besok urutannya apa saja? Kalau tadi kan kita lihat Presiden Jokowi ada pengecekan suhu, ada tensi, ada wawancara rekam medis. Apakah itu juga nanti akan dilakukan oleh tim vaksinator di Depok? Persis yang dilakukan oleh Pak Presiden tadi dengan tim kesehatan, kami juga akan mengikuti mekanisme itu. Ya, jadi ini adalah sebuah keyakinan dan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa memang inilah salah satu solusi untuk kita bisa memutus mata rantai penyebaran corona COVID-19. Dan mudah-mudahan di Kota Depok yang memang hari kemarin ini masih sampai di angka 20 ribuan dan yang sehat itu sekitar 15 ribuan, ini betul-betul bisa kita tekan angkanya di kemudian hari. Baik, Pak Pradi, Kota Depok menerima lebih dari 11.000 vaksin Sinovac. Seperti apa progres pendistribusiannya, Pak? Ya, prinsip kami ikuti mekanisme secara medis dan saat ini pendistribusian seperti yang sudah disampaikan oleh dinas terkait, dinas kesehatan, kami tempatkan di suhu tertentu dan sambil kita menunggu untuk program yang berikutnya.
Nah, Pak, untuk nanti ini kan ada dibagi berapa tahapan penerima vaksin ini dan siapa menjadi prioritas utama untuk penerima vaksin, Pak, di Depok? Sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat tentunya kami ikuti itu. Yang pertama pastinya kami berikan kepada tim medik yang memang selama ini sudah berjibaku dengan corona COVID di Kota Depok. Ya, di rumah sakit yang selama ini sudah kami tunjuk. Ini kami berikan prioritas utama. Setelah itu di pelayanan-pelayanan masyarakat tentunya. Dan setelah itu baru kepada masyarakat. Ada datanya, Pak, berapa untuk tenaga medis yang akan menjadi kelompok pertama menerima vaksin COVID-19? Kalau data, kami ada beberapa rumah sakit memang yang selama ini menjadi mitra kepada kami terkait rujukan masyarakat yang terkena corona, yang pasti lebih daripada 500-an tenaga medis yang akan kami vaksin. Baik, waktu itu beberapa waktu lalu sempat beredar di media sosial bahwa ada rumah sakit yang membuka pre-order untuk vaksin. Nah, ini apakah masih tetap berlaku atau seperti apa, Pak, program vaksinasi untuk warga Depok sendiri? Ya, prinsip sesuai dengan rekomendasi dari terkait yang memang bisa kita jadikan referensi, peluang-peluang ini tentunya tetap kami akan diskusi dan sharing karena masalah vaksin ini kan tidak main-main, ya. Yang terpenting referensi dari sumber-sumber yang memang bisa dipertanggungjawabkan, inilah yang kita gunakan sampai dengan saat ini dan kita mulai besok. Baik, untuk 11.000 vaksin yang diterima di Kota Depok ini, Pak, apakah nantinya akan mencukupi sampai ke masyarakat atau mungkin baru sampai di kelompok kedua saja tadi untuk kelompok pelayan masyarakat? Saya rasa dari jumlah penduduk kami yang cukup banyak, cukup besar di Kota Depok, lebih dari 2,3 juta penduduk dengan kategori yang kami kira boleh diberikan vaksin ini juga lebih dari 40%. Saya rasa dari angka 11.000, 140.000 ini, saya rasa ini sangat kurang, ya. Dan mudah-mudahan kami bisa diberikan peluang untuk lebih banyak lagi tentunya. Baik, untuk kesiapan vaksinator sendiri seperti apa, Pak Pradi? Ya, prinsipnya kami sudah siap. Kami betul-betul ingin segera memutus mata rantai penyebaran COVID atau Corona di Kota Depok dan Indonesia khususnya. Kami dukung. Baik, terima kasih Pak Pradi Supriyatna, Wakil Wali Kota Depok telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Sehat selalu dan selamat Pak besok mendapatkan vaksin COVID-19. Pemirsa, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, selain Sinovac, rencananya akan ada 5 jenis vaksin COVID-19, yakni vaksin Oxford AstraZeneca, vaksin Sinopharm, vaksin Moderna, vaksin Novavax, dan vaksin Pfizer-BioNTech. Lalu apa perbedaan ke-6 jenis vaksin ini? Berikut informasi selengkapnya. Vaksin Sinovac bekerja untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh agar antibodi dapat melawan virus corona. Sinovac dibuat dengan metode virus yang telah dimatikan atau inactivated virus. Dengan bantuan vaksin Sinovac, tubuh manusia dapat mengenali virus penyebab COVID-19, yakni SARS-CoV-2, tanpa harus menghadapi risiko infeksi serius. Terkait penggunaan vaksin Sinovac, PT Bio Farma akan melanjutkan penyelesaian uji klinis tahap 3 dan juga memastikan mutu, efektivitas, dan keamanan vaksin ini. Vaksin COVID-19 Oxford AstraZeneca adalah vaksin adenoviral rekombinan yang menggunakan sebagian kecil materi genetik dari patogen untuk memicu respon imun tubuh manusia. Vaksin ini diyakini aman untuk diberikan kepada manusia pada umumnya. Namun kelemahan jenis vaksin ini adalah adanya kemungkinan membutuhkan suntikan penguat secara berkala. Sementara jenis vaksin Sinopharm sama seperti vaksin Sinovac, yakni memanfaatkan virus corona yang telah dimatikan atau inactivated virus. Namun Sinopharm diklaim menjadi vaksin pertama di dunia yang menunjukkan imunogenitas dan keamanan yang sangat baik. Vaksin Sinopharm mengajarkan sistem kekebalan tubuh manusia untuk melawan COVID-19. Vaksin COVID-19 Moderna menggunakan messenger RNA atau mRNA. Berdasarkan penelitian, virus corona memiliki struktur seperti spike yang disebut protein S. mRNA akan memberikan petunjuk kepada sel tentang cara membuat bagian protein S yang tidak berbahaya.
Vaksin Moderna akan membuat sistem kekebalan tubuh manusia mengenali potongan protein dan membantu membangun respon kekebalan serta membuat antibodi. Jenis vaksin akan diberikan kepada orang yang berusia 18 tahun ke atas dengan sejumlah kriteria khusus. Sama seperti vaksin Moderna, vaksin Pfizer-BioNTech juga menggunakan teknologi messenger RNA atau mRNA. Dengan teknologi ini, tubuh tidak disuntik virus mati maupun dilemahkan, melainkan disuntik kode genetik dari virus corona. Masyarakat penerima vaksin Pfizer-BioNTech harus berusia 16 tahun ke atas, sejumlah dengan kriteria tertentu. Vaksin Novavax menggunakan spike protein yang dibuat khusus meniru protein spike alami dalam virus corona. Vaksin ini bekerja dengan memasukkan protein yang memicu respon antibodi untuk menghilangi kemampuan virus corona dalam mengikat sel dan mencegah infeksi.